Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Rini Malik kembali menjumpai kamu di program Digitalk Bisa Mapan Bincang Sore tentang Masa Depan episode ke-81 di channel YouTube Digilabs TV. Sobat Bisa Mapan, gaya arsitektur hunian ini terus berkembang dari masa ke masa. Arsitektur tentunya tidak hanya berfokus pada fungsi utama dari bangunan yaitu sebagai tempat berlindung penghuni rumahnya, namun juga meliputi visual dan estetika fasad hunian itu sendiri. Makanya untuk di sore hari ini Sobat Bisa Mapan kita akan berbincang dengan Mbak Arsitek Desi Natalia IAI. Beliau adalah seorang arsitek muda dan juga founder dari @build_home.id, @buildroom.id dan juga @buildland.id. Jadi tema untuk kita sore hari ini adalah tren arsitektur hunian 2023. Dan saya juga mau menginformasikan kepada Sobat Bisa Mapan bahwa di akhir acara nanti akan ada kuis berhadiah merchandise menarik bagi penonton yang beruntung. Caranya gampang, cukup dengan menjawab pertanyaan di kolom komentar dan kirimkan screenshot jawaban kamu ke akun Instagram @marketing_semen_baturaja. Acara Digitalk Bisa Mapan ini disponsori oleh Semen Batu Raja dan sebagai informasi selain dapat dibeli di toko bangunan terdekat, kini Semen Batu Raja juga bisa kamu beli di marketplace Tokopedia dan bisa dapetin bonus gratis ongkir dan juga promo menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, tetap di Bisa Mapan Bincang Sore tentang masa depan. Ya Sobat Bisa Mapan, di sini sudah ada Mbak Desi. Hai. Hai Mbak. Selamat Halo. sore. Cantik banget sih. Terima kasih. Mbak juga cantik. Kita jadi saling puji. Sobat Bisa Mapan, Mbak yang cantik satu ini ya kan. Pertama kali pas Rini ketemu, wah ini serius. Arsitek nih, cantik banget gini ya kan. Kan biasanya kalau arsitek itu dunia lelaki ya Mbak. Akhirnya kenapa awalnya kok jadi terjun jadi arsitek? Ya dunia lelaki sama dunia lain juga kali ya. Jadi awalnya itu saya bukan mau jadi arsitek sebenarnya Mbak. Gimana? Saya tuh sebenarnya pengen jadi dokter. Oh, akhirnya jadi arsitek. Tapi waktu itu kan setiap orang saya yakin zaman dulu tuh kalau ditanya Template lah ya. Iya, mau jadi apa cita-citanya? Dokter gitu kan. Ya udah, saya tapi belajar, bukan nggak belajar gitu ya. Saya belajar dan tuh udah yakin banget kalau saya mau jadi dokter gitu kan. Saya les kemana-mana, tapi akhirnya nggak jadi. Nah, waktu zaman itu kalau mau kuliah kedokteran tuh kan mahal banget kan. Yes. Jadi nggak lulus negeri. Saya kan harusnya swasta, tapi waktu saya mau masuk swasta ya orang tuh nggak punya uang gitu loh. Akhirnya dengan dengan kesedihan yang mendalam, saya coba lagi tahun depan. Cuman nggak tahu kenapa pas tahun depan tuh saya nggak belajar sama sekali jatuhnya gitu loh. Dan akhirnya saya lihat nih di daftar perkuliahan gitu. Ini yang keren apa ya selain dokter? Karena saya udah kayak pesimis gitu, ini bakal nggak masuk nih, gue belajar aja gue sulit masuk, apalagi gue nggak belajar gitu kan. Tapi pas saya lihat arsitek tuh keren kayaknya. Akhirnya saya coba untuk masukin dan akhirnya saya lulus di arsitek. Di mana kuliahnya? Di Unsri, Universitas Unsri. Sriwijaya. Akhirnya kuliah. Akhirnya saya kuliah, tapi waktu saya dengar pengumuman tuh saya nggak happy sebenarnya karena kan masih mau pengen jadi dokter. Udah biasa aja waktu itu. Iya, dan orang tua pun, kamu ngapain jadi tukang katanya gitu. Yakin mau ini katanya. Itu stigma banget ya sebenarnya ya. Iya, tapi saya pikir ya saya waktu itu ya kalau gua nggak kuliah nggak jadi orang nih gitu, mau ngapain gitu kan. Tapi ya karena basicnya tadi saya memang suka melukis, menggambar, suka padu padan warna-warna gitu. Jadi ya udahlah saya coba dan saya berusaha komitmen dengan pilihan saya. Konsisten sampai sekarang. Konsisten, komitmen gitu.
sampai saat ini? Awalnya itu oke nih, aku konsisten. Setelah kuliah itu langsung beneran atau kemana dulu gitu kan biasanya begitu tuh Mbak. Habis kuliah biasanya beda banget sama bidangnya. Nggak, jadi saya waktu itu dari semester 4 ya, saya sudah desain rumah ketua Real Estate Indonesia waktu itu. Karena bukan maksudnya saya dicari ya, ini faktor luck juga nih, faktor luckily juga. Waktu itu saya dapat tugas magang di salah satu perumahan. Kebetulan saya ditempatkan di perusahaan A, di mana yang punya perusahaan itu kebetulan ketua Ray gitu loh. Jadi akhirnya saya ditantang, kamu desain ya rumah saya, katanya gitu kan. Oh baik Pak, siap. Orang kalau magang tuh kan dari pagi sampai sore, 1 bulan panas-panasan gitu ya. Saya enggak loh. Saya cuma disuruhnya desain rumah dia dan akhirnya dia senang gitu. Dia happy? Happy, bapaknya happy, ibunya happy, anak-anaknya happy. Dan rumah itu saya bangga banget terbangun yang plek-plek-plek 100% gak ada yang diubah oleh ketua real estate loh. Iya. Rasanya gimana sih Mbak kalau lihat tuh di jalan, itu aku tuh yang ngedesain. Rumahnya ada di Kedamaian. Rasanya gimana sih kalau seorang arsitek gitu lihat rumahnya yang dia bangun tuh sampai sekarang masih berdiri? Ya itu juga sebagai pegas saya, karena saya waktu itu yang namanya arsitek tuh kan nilai saya waktu kuliah tuh nggak gede-gede juga gitu loh. Tapi ketika ada seseorang mempercayakan saya mendesain rumah dan rumah itu dibangun sesuai dengan desain saya, ya saya jadi pede gitu loh. Jadi ya pegas untuk ini emang bidang saya gitu, karena karya saya dihargai dan dibangun. Jadi itu adalah salah satu pegas dan loncatan saya untuk saya harus seriusin nih gitu. Rasanya tuh nggak bisa happy banget. Happy gitu. Saya nggak dibayar. Pada saat itu saya nggak dibayar. Tapi happy-nya melebihi dikasih uang 1 miliar. Tahun gitu. berapa sih itu? Itu tahun 2008 ya. 2008 2009 ya. Jadi sejak tahun itu akhirnya Mbak ini dunia saya. Iya, ya ini tepat nih gitu. Ini dunia saya. Tapi kalau dari sisi Mbak Desi gitu sebagai arsitektur, apa peranan arsitek gitu sebenarnya untuk dalam pembangunan hunian gitu Mbak? Arsitek itu adalah seseorang yang menggabungkan antara kreativitas dan akuntabilitas sehingga tercapai sebuah visi atau konsep sebuah rumah impian gitu ya, sebuah hunian gitu. Nah, peran arsitek itu yang pertama adalah menginterpretasikan apa yang menjadi keinginan klien atau pemilik bangunan gitu. Karena kadang-kadang kan kayak misalnya klien, aku pengen rumahnya begini loh, begitu, tapi nggak bisa kita tuangkan dalam sebuah gambar yang nantinya akan diwujudkan dalam sebuah bangunan fisik gitu kan. Jadi arsitek itu menginterpretasikan mulai dari yang pertama potensi site, lokasi, maksudnya tanahnya, apakah di tanah ini bisa dibangun 2 lantai atau 1 lantai gitu kan. Terus cocoknya dibangun hunian yang model seperti apa gitu. Lalu yang kedua fungsi ruangan, ukuran ruangan. Jadi kebutuhan apa saja gitu yang diperlukan dalam sebuah hunian sehingga menghasilkan rumah tinggal yang nyaman, yang sehat gitu ya. Lalu yang ketiga bagaimana semua itu dirangkum menjadi satu sehingga muncullah konsep gitu ya, konsep desain yang baik. Tadi yang pertama saya bilang menginterpretasikan ya. Lalu peran arsitek yang kedua itu adalah memaksimalkan budget dari landlord, artinya memaksimalkan budget dari pemilik bangunan. Karena kadang-kadang ya kalau orang nggak tahu, apalagi awam sekali soal rumah, jadi pemilihan material yang nggak tepat, mahal belum tentu bagus dan cocok gitu. Lalu juga time schedule pembangunan, lalu juga waktu sistem pekerjaan, struktur bangunan. Nah, jadi seorang arsitek harus bisa memaksimalkan budgeting gitu. Jadi jangan takut kalau pakai arsitek terkesannya mahal, justru sebaliknya. Berarti yang di highlight ini sebenarnya adalah budget ya kan. Orang tuh kalau mengenal arsitek tuh aduh budget, padahal sebenarnya bisa diobrolin ya Mbak.
Iya, bisa dikondisikan. Benar, bisa Gitu. diobrolin, bisa dikondisiin. Aku punya budgetnya segini, gimana ya Mbak? Cocoknya gimana nih biar nyaman? Itu sebenarnya bisa diobrolin ya Mbak. Nah, yang Rini tahu, Rini cek juga di Instagramnya Mbak Desi, ya kan? Mbak Desi ini masih muda, tapi founder tiga ini loh apa? 3 lembaga lah kalau bisa dibilang ya. Yang pertama itu ada build_home, ada juga bedroom, ada juga buildland. Itu apa tuh? Mulai dari build home dulu. Jadi saya itu memutuskan membangun sebuah perusahaan. Itu dulu sebenarnya sebelum saya bangun Build Home tuh Mbak, saya berdiri sendiri. Maksudnya pemborong lah orang bilang ya, berdiri sendiri freelancer gitu. Tapi saya pikir bagaimana saya menciptakan trust klien sama saya. Kalau misalnya saya nggak buat perusahaan yang berbadan hukum, ya agak sulit ya, maksudnya untuk menciptakan sebuah trust kepada klien. Karena saya berpikir untuk berkembang gitu loh, berkembang. Akhirnya saya buka perusahaan namanya Build Home. Jadi Build Home ini bergerak di bidang konsultan dan kontraktor. Konsultan itu ya sebagai arsitek ya untuk desain gitu. Lalu juga kontraktor yang untuk membangun rumah. Nah, pada perjalanannya ketika saya membangun Build Home, jadi si klien itu langsung deh Bu sama interiornya gitu. Jadi build room itu lebih ke interior, tapi saya tidak mau menggabungkan jadi satu divisi ya, karena beda gitu loh. Skup pekerjaannya beda, terus apa yang kita kerjain juga beda gitu. Jadi saya bikin satu lagi divisi namanya build room. Nah, sesudah build room ini berjalan, saya berpikir nggak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau saya cita-citanya saya nggak mau dong jadi kontraktor, arsitek kontraktor gitu-gitu aja. Saya mau levelnya lebih tinggi lagi, developer. Akhirnya. Gitu. Akhirnya ini berbicara soal keyakinan dan iman aja ya. Saya bangun PT Buildland itu kan beda, PT-nya beda. Yes. Saya bangun PT itu Jadi ada 3 perusahaan nih. 3. Oke. Saya bangun PT Buildland itu belum ada project, tapi saya berpikir saya harus bikin PT-nya dulu nih gitu. Nekat dulu. Dan akhirnya 6 bulan tuh doa saya dijawab. Saya bisa jadi developer Buildland ID itu. Buildland ID itu dari tahun berapa tuh? Range-nya apakah langsung? Apakah perbedaannya cukup jauh tahun bangunnya tuh perusahaannya? Kalau Build Dari Home ketiga. itu ya saya masih dibilang baby banget lah ya. Tapi saya di arsitek kontraktor tuh saya udah 11 tahun. Cuman saya membangun Build Home ini baru tahun ketiga mau keempat ya. Kalau Build Room ya mungkin tahun kedua ya, 1 tahun setelah saya bangun Build Home saya bangun Build Room. Nah tapi kalau untuk yang Build Land itu saya baru bangun 6 bulan yang lalu. Dan saya launching perumahan baru 1 minggu yang lalu. Wow. Baru banget. Congratulations. Baby born. Iya, thank you Mbak. Mbak Desi, udah ngebangun, udah berkecimpung tuh udah 11 tahun lebih lah ya. Ya. Di dunia arsitek. Tantangannya apa? Sebagai wanita cantik. Iya kan? Tadi kita ada bincang-bincang ya sedikit ya. Record tadi ya. Saya udah spill dikit tadi. Ya sebenarnya tantangannya tuh ya lebih ke kalau orang ngelihat arsitek sama kontraktor itu pasti cowok. Yes. Kontraktor terlebih ya. Mungkin arsitek cewek banyak. Tapi ke kontraktor rata-rata lah mungkin kalau dibilang 8 dari 10 tuh cowok gitu. Apalagi ya kita kan berhubungan sama tukang, baru lapangan, terus juga kita manjat-manjat, kalau bisa nyelem-nyelem. Serius? Ya saya waktu hamil anak pertama tuh saya masih naik ke lantai 5 loh. Wow. Sampai tukang-tukang tuh pada ngomong, "Bu, jangan. Bu, stop." malah Iya. tukangnya yang Terus khawatir ya. iya, terus juga ya saya sempat dipandang sebelah mata, orang tuh nggak yakin nih beneran nggak sih kontraktor gitu loh, ini beneran nggak? Gimana tuh Apa? ceritanya? Ya jadi kadang-kadang klien ketemu saya tuh kayak apa ya underestimate gitu. Yeah. Ini orang beneran bisa apa enggak, lu cuman arsitek doang gitu loh, lu nggak bisa bangun mewujudkan desain menjadi sebuah bangunan lah gitu kan ya. Tapi pada akhirnya saya buktikan gitu loh dengan tekad dan kerja keras, usaha bisa itu. Akhirnya Akhirnya ada 3 perusahaan yang sekarang di-maintain sama Mbak Desi, Sobat Bisomapan. Tapi gini Mbak, ada nggak spill dikit gitu ciri-ciri
kan sekarang ini Mbak ya, zaman sekarang tuh kita nggak tahu ya namanya orang apa namanya punya niat yang nggak baik. Iya kan? Iya kan? Ciri-cirinya kasih tahu dong. Mungkin Sobat Bisomapan ada yang membutuhkan kontraktor, ya kan, arsitektur. Ciri-cirinya seperti apa? Yang benar gitu kontraktornya. Oh gitu. Ya, kontraktor yang benar itu yang pertama itu bisa dipercaya, trust. Artinya kalau misalnya kita pengen cari kontraktor yang aman, gitu ya, yang pertama dia harus ya berbadan hukum. Oke. Paling enggak ya berbadan hukum. Lalu yang kedua dia punya kantor. Tapi saya nggak bilang orang yang nggak punya kantor nggak trust ya. Yes. Tapi ini adalah salah satu faktor kepercayaan gitu. Jadi Nanti kita bisa yang lain visit marah lah ya. tuh. Jadi ada kantor. Lalu yang ketiga seorang kontraktor itu harus punya lisensi gitu loh. Arsitek kontraktor. Jadi kita lari ke kontraktor ya. Arsitek kontraktor harus punya lisensi. Jadi harus yang ahli di bidangnya gitu. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan arsitek kontraktor yang ownernya sendiri pun tidak ahli di bidangnya, ya bagaimana cara pengelolaannya gitu kan. Otomatis nanti pasti proyek-proyek yang didapat sub ke A, sub ke B, sub ke C. Nah itu Jadi lempar-lempar ya? ya jadi lempar-lempar dan tanggung jawabnya gimana gitu loh. Jadi harus ditangani sama yang benar-benar ahlinya gitu. Itu salah satu cara Mbak Desi berarti untuk eksis nih sampai sekarang. Iya, Iya. iya benar. Ada lagi nggak selain itu? Apa nih kiat-kiatnya untuk tetap stabil selama 11 tahun? Apa ya? Maksudnya tetap stabil ya. Jadi gini, saya itu membangun trust itu sebenarnya yang paling mahal, yang paling susah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi nih ya, even pun sebelum saya buka perusahaan, jadi ketika saya mengambil job lah gitu ya, mengambil sebuah kontrak untuk desain ataupun pembangunan, ya di situ saya udah siap untuk rugi. Artinya ya memang penawaran itu harus benar-benar saya ajukan yang benar-benar sesuai gitu ya. Jadi kita nggak boleh lagi misalnya di tengah jalan kita bilang sama klien, Pak uangnya boleh ditambah nggak? Nggak cukup nih, nggak mampu nih. Even apapun alasannya gitu, karena kita sudah tanda tangan di atas kontrak. Jadi saya beberapa kali punya pengalaman melakukan proyek itu nggak selalu untung dan mungkin bisa dibilang 40% rugi. Serius Mbak? Iya, tapi ya saya jaga trust ya. Saya jaga trust tadi bagaimana saya mau jaga nama baik. Yang pertama nama Karena baik susah perusahaan. Ya? Iya. Karena susah ya untuk punya trust gitu. Bener, jadi ya rugi pun ya harus saya selesaikan gitu loh. Yes. Makanya ada sampai hari ini gitu. Nah kalau Mbak Desi sendiri, seorang Desi Natalia, seorang arsitektur, itu apa tujuannya gitu sebagai arsitektur? Ada tujuan tersendiri nggak? Blueprintnya deh. Maksudnya Punya cita-cita apa gitu Mbak? Cita-cita gedenya seorang Desi Natalia itu apa sih Mbak? Buat Palembang deh. Iya. Asik nih pertanyaannya. Semoga ada yang denger ya. Jadi arsitek itu bisa dibilang arsitek adalah ketika dia mewujudkan sebuah bukan hanya hunian ya, sebuah desain yang terbangun dan menjadi sebuah desain yang ikonik, yang bermanfaat bagi banyak orang. Happy ya Mbak rasanya? Iya, happy bagi banyak orang. Kalau selama ini kan saya cuman mendesain, membangun rumah tinggal, hotel, ruko ya, yang istilahnya memang peruntukannya untuk pribadi gitu. Jadi saya punya cita-cita banget next ke depan saya berharap saya bisa menghasilkan sebuah produk, sebuah desain, desain kawasan mungkin yang ditujukan untuk orang banyak dan itu menjadi suatu ikonik yang bagus di Kota Palembang gitu. Mungkin bisa social space, mungkin bisa apa ya, desain museum mungkin. Amin. Gitu. Apa aja? Itu cita-cita seorang Itu cita-cita. Desi Natalia. Semoga Amin. Amin. Mbak Desi, tapi kalau misalnya Rini nih, Sobat Bisomapan juga di rumah pengen bikin hunian, itu apa yang harus dia lakukan step-stepnya?
Ya, kalau kita ingin membangun rumah lah gitu ya, yang pertama yang paling utama ya lokasi ya, kita harus punya tanahnya dulu. Nah, sesudah kita punya tanah, kita pasti punya nih planning-planning, saya pengen kamarnya sekian-sekian, carilah seorang arsitek gitu ya. Arsitek yang bisa tadi menginterpretasikan apa yang menjadi kemauan yang punya rumah gitu loh. Cari arsitek, konsultasi, kebutuhannya apa saja, fungsinya apa saja, perilaku pengguna huniannya nanti itu bagaimana gitu. Sesudah cari arsitek, cari kontraktor yang baik, yang aman, yang terpercaya gitu. Itu untuk step-stepnya. Iya. Tadi di depan sih sebenarnya udah di-spill sedikit nih sama Mbak Desi. Kalau stigma mengenai kontraktor tuh mahal. Kalau Mbak Desi sendiri, tambahan tuh dari yang spill di depan tadi, apa tanggapannya? Kalau orang tuh banyak bilang kalau kontraktor aduh mahal deh. Ya sebenarnya kayak yang kita cerita tadi ya Mbak, orang itu kadang-kadang nggak mau denger nilai itu di depan. Ya, dengan budget contoh satu rumah, misal saya bilang di angka contoh lah 500 juta. Kadang-kadang orang nggak mau denger, ada beberapa orang yang nggak mau denger tuh angka keluar di depan. Jadi mungkin banyak juga yang awam berpikiran bahwa si kontraktor nih pasti ngambil untung loh untuk setiap project. Memang 100%, ya nggak mungkin orang kerja nggak ngambil untung gitu kan. Tapi dengan dia memakai jasa kontraktor ataupun dia meng-hire tukang sendiri, bayar bayar tukang harian, beli material sendiri. Apakah better dari ketika menggunakan kontraktor? Ya karena kebanyakan teman-teman saya mengalami hal yang tidak mengenakan gitu. Oh ya, ada pernah? Ya saya banyak, tapi saya terus terang saya nggak bisa mengambil semua, maksudnya menekel semua project yang ya gagal lah gitu, one prestasi gitu ya, karena kan saya nggak ngerti strukturnya dibikin seperti apa oleh si tukang-tukang yang sebelumnya, dan saya nggak mau ngambil resiko gitu. Makanya wise sekali kalau kita memang dari awal itu memakai jasa kontraktor, karena bukan mahal ya, karena pasti angka yang akan kita keluarkan 11-12 gitu, tapi kita sudah dapat sebuah kenyamanan, keamanan dari segi struktur, lalu juga kita bisa konsultasi soal material bangunan, karena ya seperti tadi budgeting ya. Jadi seorang pemilik bangunan itu dia kadang-kadang awam Mbak. Jadi dia nggak tahu nih, misalnya ini lantai ada yang harga 1 juta 1 meter. Ada juga yang harganya 100.000 per meter gitu. Jadi kan harus disesuaikan sama kondisi budget gitu loh. Dan ada juga mungkin klien yang taunya nih cuma di toko ini yang murah gitu loh. Nah, tapi dengan dia berkonsultasi dengan arsitek, kita beli di sini aja, lebih murah. Caranya begini. Jadi intinya tuh pasti lebih terkondisikan lah gitu. Jadi lebih bisa diarahkan intinya gitu ya. Iya, tapi dengan satu catatan, si pemilik rumah itu harus benar-benar transparan soal budget. Oh ya udah terbuka gitu. aja. Harus gitu. terbuka, ini jangan budget malu. aku misalnya 200 juta kira-kira make sense nggak sih Mbak? Gitu. Aku bangun gedenya segini atau perlu dikecilin lagi tapi dengan fasilitas yang nyaman. Iya, kadang-kadang kan orang begini loh, kenapa orang dengar arsitek itu mahal? Yang pertama, itu kadang-kadang ketika klien cari seorang arsitek, saya punya tanah sekian, tolong didesain dong. Oh ini. Tapi ya kadang-kadang juga saya juga nggak berani nanya karena itu hal yang privacy gitu ya, soal duit gitu. Tapi kalau udah teman deket, baik saya tanya, budget lu berapa gitu loh. Jadi biar bisa dikondisikan, biar nggak terlalu banyak revisi. Nah dengan kita nggak terbuka, seseorang menemui arsitek ini kan pengen semuanya bagus Mbak. Pengen yang terbaik gitu kan, desainnya pengen yang paling oke, yang pokoknya yang terbaik deh. Ketika si klien nggak terbuka soal budget, keluarlah hasilnya gitu 2 kan. 2 miliar. Kalau yang misalnya budgetnya oke, jalan gitu. Tapi kalau tadi gila mahal banget gitu kan, pasti kan gila mahal banget, mendingan ini itu. Jadi karena tadi nggak transparan soal budget. Berarti harus transparan dulu ya. Iya, transparan. Semuanya bisa diobrolin. Semuanya bisa dikondisikan. Ya gitu seru loh. banget Mbak Desi obrolan kita. Dan Sobat Bisa Mapan, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bisa Mapan. Bincang sore tentang masa depan.
kembali di Bisa Mapan, bincang sore tentang masa depan. Dan masih bersama narasumber kita yang super cantik sore hari ini, Mbak Desi. Dan pada segmen ini kita lagi membahas mengenai tren hunian yang akan menjadi hits lah di tahun 2023 ini. Dan kita yang udah kita tahu lah ya, kita udah sama-sama memasuki tahun 2023 ya Mbak Desi. Dan bisa dikasih nggak spill dikit gitu Mbak, tren apa nih yang akan jadi hits di tahun ini nih? Oke, tren rumah ya, fasad ya. Kalau sementara ini sebenarnya masih tropic home ya. Tropic home, itu seperti apa ciri-cirinya? Jadi ini kan disesuaikan sama iklim kita di Indonesia. Jadi tropic home itu ya seperti rumah yang ada atapnya, modern house sepertinya tetap dipakai tapi akan banyak beralih ke tropic home gitu. Oke, tropical home. Ya, tropical home. Jadi pemilihan cat juga yang putih, yang simple-simple gitu loh. Atap yang istilahnya tahan dari kebocoran. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan minimalis itu beberapa tahun yang lalu kan booming banget ya. Tapi kalau kita tidak bisa maintain, jadi kalau minimalis itu kan sepertinya atapnya tuh tidak kelihatan. Padahal ada. Padahal ada ya? Padahal ada atapnya. Tapi ketika fasadnya itu lebih tinggi sama atap, nah di sini banyak terjadi kebocoran gitu loh. Pertemuan dinding sama atap. Karena biasanya kalau rumah minimalis itu kan rumah itu tidak kelihatan atapnya, modern gitu ya, modern tidak kelihatan atapnya. Nah, kalau rumah yang sekarang sih saya lihat cenderung ke tropical home. Tropical home. Ya, dan jadi itu sebenarnya cocok juga sama kita, gitu. Cocok sama iklim kita. Tropical home, terus juga Scandinavian. Itu seperti apa ciri-cirinya? Scandinavian itu yang simple gitu ya, yang simple, yang pemilihan catnya juga nggak terlalu rame gitu ya, yang kalem-kalem gitu ya. Yang kalem-kalem, terus juga yang ketiga akan mengarah ke smart home. Oh, ya kalau misal buka pintu, ya kan? Google, aku mau hidupin lampu. Iya gitu. Jadi tinggal ngomong aja gitu kan, nggak perlu kita cetak. Oh, gitu. itu juga akan jadi tren tuh Mbak? Iya, tapi sebenarnya smart home itu bukan dari fasad ya, dari teknologi gitu ya, dari sistem teknologi rumah berbasis teknologi. Itu yang akan ngetren banget di 2023 dan seterusnya. Kenapa tuh kalau Mbak lihat itu akan jadi tren? Ya, karena gini, sekarang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa teknologi kita semakin maju gitu kan. Semua yang konvensional akan ditinggalkan gitu. Semua orang mau instan. Iya, semua orang bergerak ke digital gitu loh, ke yang instan. Kalau bisa kita duduk, makanan datang, robot pakai robot loh gitu loh. Mungkin loh nanti. Kan di luar negeri udah ada robot ya kan. Nah, jadi rumah juga sekarang udah ada smart home. Jadi kayak kita mau hidupin lampu, Google tolong hidupin lampunya dong gitu. Atau Google matiin TV-nya dong, atau misalnya kita keluar nih, kita kan suka lupa matiin AC ya kan, atau mungkin kita lupa matiin televisi, dari jarak jauh, dari handphone aja kita bisa matiin gitu loh. Jadi super canggih ya? Super canggih. Kalau Mbak Desi juga di rumah menerapkan sudah dong. Wow, kerucil enak banget dong berarti. Iya tuh, anak saya soal pelajaran, dia nanya Google, bukan nanya gurunya. Apa misalnya belahan bumi di mana ini, langsung dijawab sama Google-nya. Jadi misalnya, halo Google, bumi berputar berapa kali ya dalam satu poros gitu. Langsung dijawab oleh Google. Kita bisa tanya juga, hai Google, siapa yang tercantik di dunia? Sepertinya aku tidak tahu, begitu kan dia jawab. Iya, jadi sekarang udah canggih lah. Semuanya udah canggih. Nah, kalau untuk pemilihan warnanya Mbak, apa aja warna yang direkomendasiin kalau dari Mbak Desi nih di tahun ini? Baik itu eksterior ataupun interior? Kalau untuk eksterior sama interior sebenarnya masih lah ya di warna-warna yang tidak banyak maintenance, kayak warna putih gitu ya, warna-warna pastel. Tapi ini kalau berbicara warna, tapi kalau berbicara gaya desain interior itu mungkin lebih ke monokrom ya, gaya-gaya monokrom itu untuk mebel gitu. Kenapa saya bilang warna-warna yang sekarang cenderung putih gitu ya, atau warna-warna pastel yang soft gitu, karena ya tadi disesuaikan sama desain mebel yang monokrom, karena warna monokrom itu dari
hitam, karkol, sama warna-warna kayu gitu. Itu untuk warna mebel. Jadi untuk cat dindingnya sendiri ya masih di putih, krem, dan warna-warna yang simple ya, yang membuat ruangan itu terkesannya lebih luas. Gitu. Dan masih tergantung dari konsep apa yang dipilih sebenarnya ya. Iya, masih fleksibel. Yes. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya Sobat Bisa Mapan nih, Mbak Desi yang pengen bangun hunian yang nyaman, sehat, dan aman, ada tipsnya nggak? Ada. Ya, Apa kalau tuh? kalau kita mau bangun rumah yang tadi ya nyaman, sehat, dan aman, Yes. yang pertama kita harus maksimalkan ukuran ruangan. Jadi kadang-kadang ada rumah yang besar tapi tidak fungsional. Artinya ada beberapa ruangan mati. Ya kan, misal contoh selasarnya yang terlalu lebar atau ada ruangan kosong yang sebenarnya tidak perlu tapi diciptakan gitu. Jadi kita harus memaksimalkan ruangan, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting, sebuah rumah itu strukturnya harus aman dan kokoh. Itu dulu ya? Itu yang paling penting sebenarnya. Strukturnya harus aman dan strukturnya harus kokoh. Lalu yang ketiga, sirkulasi. Sirkulasi rumah, pencahayaan rumah itu harus terdesain dengan baik. Sehingga pengguna bangunan itu bisa merasakan kesehatan gitu ya. Apalagi sekarang post pandemi apa pasca pandemi ini ngomongnya? Ini pasca pandemi. Pasca pandemi. Karena kan PPKM udah dicabut kan? Iya. Jadi apalagi sekarang pasca pandemi ya kan, kita belajar dari bukan musibah ya, apa sih namanya? Apa ya? Tantangan lah ya. Iya, Ya, tantangan yang kemarin itu setiap orang waktu zaman pandemi itu kan pada kerja di rumah, into work, digital, ya, work from home, dan di situ orang baru merasakan gila nih rumah gue pengep. Bener gitu loh, banget. rumah gue gelap gitu. Jadi sekarang harus mulai berpikir sirkulasi yang baik, pencahayaan yang baik gitu loh. Jadi sebenarnya kalau rumah kita udah nyaman ya Mbak, nggak perlu ke coffee shop ya sebenarnya? Iya dong. Ya nggak sih, jadi iya kan, jadi lebih banyak di rumah karena untuk meja kerjanya udah oke, udah desainnya oke. Iya, tapi tadi harus terdesain dengan baik. Ciptakan aja, nggak perlu. Misalnya dalam satu rumah ya, kadang kan kita mikir budget nih buat suatu ruangan secara global gitu. Ciptain aja satu ruangan terdesain dengan baik, kita bisa santai, bisa ngerasa cozy, bisa kerja di situ gitu loh. Mbak, tapi aku mau tanya deh, penasaran. Kita itu kalau punya rumah ya, perlu punya gudang nggak sih? Perlu banget. Perlu ya? Apalagi yang punya anak kecil. Ya, kalau rumahnya bagus tapi berantakan, ya kan nggak enak dilihat. Makanya setiap saya mendesain ruangan, karena saya belajar dari pengalaman saya, Mbak. Saya punya anak kecil dan waktu umur mereka 2 tahun, 3 tahun itu rumah tuh kayak berasa kapal pecah gitu loh. Nah, dari situ saya belajar, apalagi untuk sekarang yang pasangan muda baru punya anak kecil itu wajib banget punya gudang. Apalagi dengan psikologi pengguna yang hobi belanja nih, hobi mengkoleksi barang yang harusnya udah dibuang tapi tetap aja dipakai gitu loh, dikoleksi, mau kasih ke orang sayang ya ditaruh-taruh lah di rumah, jadi rumahnya berantakan gitu loh. Jadi perlu gudang ya? Harus. Mbak, kalau Rini mau ngobrol gitu, Sobat Bisa Mapan ngobrol sama Mbak Desi bisa kemana sih? Atau follow aja Instagramnya Mbak Desi? Iya, boleh boleh DM. Kalau udah DM nanti saya kasih nomor WA. Oh, enak ya. Tapi di bio-nya Mbak Desi itu kan ada build home, ada build room. Itu bisa ngobrol juga di sana ya? Mungkin lebih ke kayak gitu? Pribadi ya, karena yang mengelola akun itu kan tim, bukan saya pribadi. Berarti bisa langsung ngobrol sama Mbak aja lah ya? Ya, ke akun pribadi saja. Bisa ngobrol ya? Boleh dong. Instagramnya di mana sih? Instagramnya Mbak? Iya, AR.Desi.Natalia. Nah tuh Sobat Bisa Mapan bisa di follow ya. Bisa ngobrol-ngobrol kalau Sobat Bisa Mapan punya rencana dalam waktu dekat untuk membangun hunian yang nyaman, sehat, dan juga aman. Siapa tahu juga nih Mbak, ada teman-teman di sini yang mau cari perumahan di Palembang, yang seperti kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, sirkulasi yang baik, penghawaan yang baik, nyaman, sehat ya. Jadi saya baru launching produk perumahan. Wah, temanya, congratulations. Iya, makasih. Temanya luxury meet nature gitu. Gimana tuh gambarannya? Jadi perumahan ini saya desain berkaca dengan
pasca pandemi ya. Jadi saya desain sirkulasinya sedemikian rupa, penghawaannya sedemikian rupa, dan ada taman juga di lantai 2 dan ada fasilitas kolam renang. Gitu. Lokasinya di Sako Jalan Sematang Borang. Wah. Buat teman-teman yang mau cari rumah di Palembang, di lokasi Kenten, ada rukonya juga. Oh iya. Mau invest juga boleh. Ya, dan itu adalah daerah yang permukiman padat penduduk, bukan kawasan baru yang masih kosong ya. Jadi disarankan banget buat kalian yang mau cari rumah, boleh Langsung ke Casabella, The Casabella Palembang. Nah, itu ada Instagramnya juga? Ada. Nah, tuh bisa di-follow Di provide Sobat by Bisa Mapan. Buildland ID. Yes, nah itu dia Sobat Bisa Mapan. Itu obrolan kita seru banget untuk sore hari ini. Semoga bisa membantu dan menginspirasi untuk Sobat Bisa Mapan yang akan mencari ataupun membangun hunian yang aman, sehat, dan nyaman ya Mbak Desi ya. Siap. Yes, Sobat Bisa Mapan, seperti janji Rini tadi di awal, pada akhir acara Rini punya merchandise menarik buat kamu. Dan pertanyaannya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Silakan Mbak Desi. Ya, pertanyaannya adalah sebutkan arsitektur hunian yang diprediksi akan hits pada tahun 2023 ini. Nah, itu dia Sobat Bisa Mapan. Tinggal jawab di kolom komentar, jangan sampai lupa ya. Terus di screenshot jawaban kamu, terus dikirim ke akun Instagram @marketing_semen_baturaja. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Desi udah ngobrol untuk sore hari ini, super menginspirasi. Sama-sama Mbak. Semoga obrolan kita bisa membantu Sobat Bisa Mapan yang dalam waktu dekat akan membangun ataupun mencari hunian yang nyaman, sehat, dan juga aman. Terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama. Ya Sobat Bisa Mapan, kita sudah sampai di akhir acara. Semoga untuk tayangan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak untuk Sobat Bisa Mapan yang menyaksikan acara ini. Dan sampai jumpa pada episode Bisa Mapan selanjutnya. Terima kasih kepada Semen Baturaja sebagai sponsor utama kita. Dan jangan lupa untuk pilih Semen Baturaja untuk bangunan yang kokoh dan tahan lama. Saya Rini Malik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.